Salam damai sejahtera di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Shalom. Renungan kita di pagi hari ini dengan judul Meningkat sebagaimana jemaat bersatu. Meningkat sebagaimana jemaat bersatu. Tapi sebelum kita dengarkan pekabaran firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa di surga, kami rindu mendengarkan suara Tuhan lewat firman-Mu. Biarlah Roh Kudus menolong kami untuk memahami, mengerti firman-Mu dan menghidupkan dalam kehidupan kami hari ini dan sepanjang hidup kami. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Sekali lagi judul renungan kita meningkat sebagaimana jemaat bersatu. Dan ayat inti kita 2 Petrus 3:14. Sebab itu, saudara-saudaraku yang kekasih, sambil menantikan semuanya ini, kamu harus berusaha supaya kamu kedapatan tak bercacat dan tak bernoda di hadapannya dalam perdamaian dengan Dia. Sekali lagi, sebab itu, saudara-saudaraku yang kekasih, sambil menantikan semuanya ini, kamu harus berusaha supaya kamu kedapatan tak bercacat dan tak bernoda di hadapannya dalam perdamaian dengan Dia. 2 Petrus 3 ayat 14. Tuhan ingin melihat pemberitaan pekabaran malaikat yang ketiga itu dijalankan dengan kemajuan yang bertambah-tambah. Sebagaimana Dia telah bekerja pada segala zaman, memberikan kemenangan bagi umatnya, demikianlah juga pada zaman ini. Dia rindu memberikan kegenapan yang gemilang akan rencananya bagi jemaatnya. Dia menyuruh orang kudusnya yang percaya supaya maju dengan bersatu. Maju dari kekuatan kepada kekuatan yang lebih besar, dari iman untuk meningkatkan kepastian dan keyakinan di dalam kebenaran dan keadilan pekerjaannya. Kita harus berdiri teguh seperti batu karang terhadap prinsip-prinsip firman Allah, serta mengingat bahwa Allah menyertai kita untuk memberikan kita kekuatan menghadapi setiap pengalaman yang baru. Hendaklah kita selalu mempertahankan prinsip-prinsip kebenaran di dalam hidup kita, agar kita dapat maju dari kekuatan kepada kekuatan di dalam nama Tuhan. Kita harus menjaga dengan penuh kesucian iman yang sudah didukung oleh petunjuk dan pengesahan Roh Allah sejak pengalaman kita yang mula-mula hingga sekarang ini. Kita harus menjaga pekerjaan itu sama seperti benda yang berharga yang Allah telah jalankan melalui umatnya yang memelihara hukumnya dan yang melalui kuasa kasih karunia-Nya akan bertumbuh lebih kuat dan lebih berdaya guna sementara zaman berlalu. Setru itu berusaha menggelapkan pengertian umat Allah dan melemahkan kesanggupannya. Tetapi bila mereka mengikuti tuntutan Roh Allah, Dia akan membukakan pintu kesempatan di hadapan mereka untuk membangunkan tempat yang sudah lama rusak itu. Mereka akan mengalami pertumbuhan yang tetap hingga Tuhan turun dari surga dengan kuasa dan dengan kemuliaan besar untuk membubuhi meterai kemenangannya yang terakhir pada pengikutnya yang setia. Pekerjaan yang terbentang di hadapan kita adalah satu pekerjaan yang akan mengerahkan segenap tenaga manusia. Itu akan memerlukan penggunaan iman yang kuat dan tetap waspada. Pada suatu ketika, kesukaran yang akan kita hadapi akan sangat memilukan hati. Besarnya pekerjaan itu sendiri akan menekan kita. Tetapi oleh pertolongan Allah, umatnya pada akhirnya akan menang. Saya sangat terharu melihat pemandangan yang baru-baru ini melintas dari hadapan saya pada waktu malam, kata Ibu Ellen White. Kelihatannya ada suatu pergerakan yang besar, pekerjaan pembaruan. Melangkah maju di berbagai tempat, anggota kita membentuk barisan menyambut panggilan Allah. Saudaraku yang kekasih, di akhir zaman ini, ketika kehidupan kita melihat sebuah permasalahan hidup dan masalah-masalah sering terjadi, maka sebenarnya ini akan membawa umat manusia untuk lebih setia kepada Tuhan. Memang ada juga orang yang masih acuh tak acuh terhadap agama pada akhir zaman ini. Tapi bagi kita umat-umat Tuhan yang setia, lebih
gawat kondisi di akhir zaman ini, maka inilah panggilan untuk kita harus lebih setia. Jadi harus ada peningkatan, sebagaimana kalau jemaat itu bersatu ada kuasa, maka demikian pula kalau kita semakin hari di dalam semua persoalan hidup kita hadapi, itu akan membuat kita semakin dekat dengan Tuhan, semakin dewasa dalam kerohanian kita. Maka dengan demikian, yang paling penting dari renungan kita pagi ini adalah mari kita hidup selalu bersandar pada Tuhan dan hidup selalu dekat dengan Tuhan. Karena yang kita sementara tunggu adalah kedatangan Kristus yang kedua kali. Kita harus didapati tak bercacat, tak bernoda, tak bercelah di hadapan Tuhan. Dengan kondisi yang ada sekarang ini, permasalahan-permasalahan apa saja yang kita hadapi, ini akan memurnikan kita, memurnikan tabiat kita, dan pada akhirnya kita layak bagi kerajaan Allah pada waktu Tuhan datang pada kali yang kedua. Dan akan pekerjaan Allah yang terbentang di depan kita akan diselesaikan dengan penyerahan hidup kita kepada Tuhan. Maka orang lain di sekitar kita juga, mereka boleh mengenal Tuhan lewat kehidupan kita. Tuhan memberkati kita sepanjang hari ini melalui pekabaran di pagi hari ini. Mari kita tunduk kepala dan kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami dalam sorga, kami bersyukur kepadamu ya Tuhan untuk segala berkat yang kami boleh rasakan hingga pada saat ini. Kami bersyukur untuk pekabaran firman Tuhan. Biarlah melalui semua permasalahan-permasalahan hidup, semua peristiwa yang terjadi di sekitar kami, ini akan meningkatkan iman kami. Semakin hari semakin murni, memiliki tabiat yang murni, sama seperti tabiat Kristus. Kami tidak mampu, tapi kami tahu jubah kebenaran-Mu itu akan dipakaikan kepada kami. Tolong kami melalui firman-Mu di pagi hari ini. Dan hamba-Mu berdoa khusus untuk pendengar audio renungan harian ini di mana saja berada. Biar Allah memberkati kami semua. Allah memberikan kami kekuatan, hikmat dan akal budi, agar kami dapat menjalani hari ini dengan penuh sukacita. Hamba doakan khusus untuk 5 nama pada saat ini, yaitu Speniel Samsum, Derek Mansoben, Novita Wasanggai, Sriwai Done, Abraham Ayakeding. Dan selanjutnya Domingas Ayakeding, Oktovina Manggara, Ibu Herlina Manobi dan suami yang berada di Sorong. Sekali lagi hamba doakan menyerahkan Speniel Samsum, Derek Mansoben, Novita Wasanggai, Sriwai Done, Abraham Ayakeding, Domingas Ayakeding, Oktovina Manggara dan Ibu Herlina Manobi yang ada di Sorong, Papua Barat. Allah berkati umat-umat Tuhan ini. Biarlah mereka hari ini diberkati, dilindungi, diproteksi dari wabah yang merajalela ini, dan Tuhan bantu mereka. Biarlah mereka dekat dengan Tuhan melalui kuasa Roh Kudus-Mu, melalui firman mereka dikuduskan. Inilah doa kami Bapa. Terima kasih Engkau dengar doa kami. Taruhlah tangan-Mu di atas hidup kami dan berkatilah kami hari ini dengan berkat yang besar dari sorga. Karena kami berdoa dalam nama Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Demikianlah renungan harian kita di pagi hari ini. Tuhan memberkati. Sampai jumpa pada renungan kita besok. Shalom.